Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Ini ustadznya lebih istiqomah. Ibu-ibunya insya Allah harus istiqomah insya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kita pada sore hari ini, kita sama-sama membuka ta'lim kita dengan membaca umul kitab. Ada hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususan ila al-musannif hadzal kitab syairillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sebenarnya sore ini kita masih nyambung kajian tentang air yang keempat. Sebenarnya ya. Air yang pertama apa kemarin itu? Mutlak, air mutlak. Yang kedua, musammas, yang terjemur matahari. Yang ketiga, air mustakmal, air yang habis terpakai. Bisa tidak kemarin itu digunakan untuk bersuci kembali. Air bekas wudhu bisa digunakan untuk wudhu. Kemarin itu dijelaskan, yang terpenting wudhunya itu bukan wudhu tunaikan yang wajib. Kalau wudu-wudu sholat-sholat sunat itu bisa digunakan kembali air wudu itu. Hari ini kita akan lanjut lagi pembahasan air yang keempat, itu air yang tercampur najis. Insya Allah pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan masuk bab Kitabus Shiyam, bab tentang puasa. Siap semua untuk puasa insya Allah? Tanggal berapa puasa kira-kira? 23 kita masuk puasa. Berarti memasuki puasa ini perlu kita persiapkan ilmunya. Selain fisik kita harus siap, ilmu tentang puasa juga harus kita miliki. Insya Allah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh pengarang kitab ini, Imam Al-Hisni mengatakan, wassara itu wujubi shaum salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3. Beda antara syarat wajib dan syarat sah. Kira ada yang tahu enggak? Syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah itu belum tentu bisa memenuhi syarat wajib. Misalnya, anak kecil itu sholat. Dia ambil air wudu, kemudian sholat. Ikuti ayahnya atau ibunya dia sholat. Bacaannya seperti dia hafal semua. Gerakannya seperti gerakan kita orang yang sudah balik. Tapi sholatnya anak kecil itu dilihat memang sah, tapi tidak memenuhi syarat wajib. Ya. Tidak memenuhi syarat wajib. Kenapa? Dia belum balik. Itu masalahnya. Dalam puasa juga begitu. Dalam puasa yang kita bahas saat ini adalah syarat-syarat wajib puasa itu sendiri. Ada 3. Imam Abi Suja mengatakan itu ada 3. Salah satu asya. Pertama itu adalah al-Islam. Dia harus Islam. Yang kedua itu adalah wal bulughu. Dia harus sudah balik. Dan yang ketiga itu adalah wal aqlu.
dia dalam kondisi berakal, tidak dalam kondisi gila atau kehilangan akal disebabkan misalnya mabuk, tidak. 3 syarat wajib ini harus terpenuhi. Jika tidak, maka puasanya itu tidak akan memenuhi syarat wajib itu sendiri. Alias dengan kata lain bahwa puasanya itu bisa dikategorikan puasanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. As-saumu fil lughah, puasa itu secara bahasa al-imsaku anisyai'i. Puasa itu secara bahasa itu adalah menahan terhadap sesuatu. Menahan terhadap sesuatu yang dimaksudkan di sini adalah menahan terhadap makanan dan minuman pada siang hari. Menahan terhadap yang dihalalkan pada hari yang lain selain Ramadan, tapi pada hari-hari Ramadan itu diharamkan. Seperti apa? Hubungan suami istri pada siang hari. Menahan dari kata-kata kotor. Atau mungkin dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang bisa saja merusak puasa kita itu. Jadi imsak. Ketika di masjid itu kita dengar kata apa? Pengumuman imsak. Menandakan itu kita harus tahan, udah berhenti. Tinggalkan makannya, tinggalkan minumnya, tinggalkan cemilan-cemilan yang sering kita makan. Tinggalkan itu bersamaan dengan suami, itu yang menyebabkan nanti melahirkan syahwat. Kalau sudah diumumkan di masjid imsak itu berarti harus kita tinggalkan semua. Tuh. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nazartu lirrahman sauman." Ini di dalam surah Maryam ayat 26, di mana Sayyidah Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihi salam. Beliau mengatakan di dalam surah Maryam ini, Inni sesungguhnya aku telah bernazar lirrahman, terhadap Allah yang Maha Rahman. Untuk apa? Sauman di sini maksudnya apa? Imsakan. Menahan. Itu secara bahasa. Jadi puasa secara bahasa itu adalah al-imsaku anisyai, menahan terhadap sesuatu. Bagaimana puasa menurut hukum Islam? Di dalam kitab ini dijelaskan, wa huwa fi syar'i, puasa secara syara atau hukum Islam itu apa? Imsakun makhsusun. Imsak, menahan terhadap perkara yang tertentu, makhsus. Seperti makan, minum tadi, berjima pada siang hari Ramadan, berkata-kata kotor. Itu menahan terhadap perkara tertentu. Kemudian min saksin makhsusin, dari orang yang tertentu. Maksudnya dengan dari orang yang tertentu, maksudnya di sini tidak semua kita ini bisa puasa. Bisa saja anak kecil tidak bisa puasa. Orang-orang tua yang sudah tua jompo itu tidak bisa puasa mereka. Atau ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui itu tidak bisa puasa. Dari orang-orang tertentu saja. Siapa orang tertentu itu? Mereka adalah orang yang mampu dan sudah balik. Fi waktin maksusin. Itu pada waktu tertentu juga. Tidak bisa kita puasa Ramadan itu di luar bulan Ramadan itu sendiri. Terkecuali kita qadha. Tahu qadha Bu ya? Mengganti puasa kita yang kita pernah tidak kerjakan pada saat Ramadan, disebabkan sakitkah, disebabkan haidkah, itu qadha pada bulan lain boleh. Tetapi kalau kita mau ganti Ramadan itu di luar bulan Ramadan itu sendiri, itu tidak bisa. Fi waktin makhsusin, pada waktu yang tertentu saja. Bisaraiti, dengan syarat-syarat.
Kemudian wujubus saumu sabitu bi kitabi wa sunnah wal ijma'ul ummah. Wajibnya puasa itu telah ditetapkan atau nyata adanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah. Kemudian ijma'ul ummah. Ijma'ul ummah itu semua kaum muslimin. Dari yang kecil anak-anak kita itu sampai orang-orang tua itu tahu tentang bagaimana kewajiban puasa ini. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa, kata Allah, syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian itu yang menyaksikan, ya. Apa yang disaksi? Syahra. Syahra itu datangnya bulan Ramadan. Jadi datangnya bulan Ramadan itu ya biasanya para ulama kita 1 hari, 2 hari atau 1 minggu sebelum masuknya waktu puasa itu mereka sudah berkumpul. Biasa yang mediasinya atau sebagai pembawa hasil musyawarahnya ulama ini siapa? Kementerian Agama. Sehingga oleh Menteri Agama umumkan tanggal sekian jatuhnya Ramadan. Tuh. Dalam menentukan Ramadan ini ada 2 cara. Satu, ada yang disebut dengan apa? Ru'yatul hilal, melihat bulan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Saya ingin tanya, mungkin ibu-ibu pernah diceritain sama orang tuanya. Dulu mereka puasa itu mungkin sebelum ada radio. Tapi orang-orang tua kita itu luar biasanya, saya acungi jempol ya. Mereka sudah tahu bahwa bulan sekarang sudah berada pada posisi seperti ini. Sekarang bulan sudah ada pada posisi. Orang tua kita dulu. Oh, sekarang sudah masuk waktu zuhur. Dengan feelingnya mereka. Sekarang sudah masuk waktu subuh. Jadi orang-orang tua dulu tuh luar biasa gitu. Tapi sekarang penglihatan bulannya dengan teknologi modern menggunakan apa? Teleskop. Di mana-mana. Tetapi dalam orang yang melihat bulan ini di dalam kitab Mau'idatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, ini kitab ini sarah daripada sarah kitab Ihya Ulumuddin dikarang oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau mengatakan syarat orang yang bisa dipercaya bahwa dia sudah melihat hilalnya bulan Ramadan, bahwa waktu bulan Ramadan itu sudah masuk, itu syaratnya adalah satu, minimal yang menyaksikannya itu 2 orang. 2 orang ini syaratnya lagi 2 orang ini satu adil. Yang kedua, kedua-duanya itu betul-betul mereka hati-hati. Tidak sembarangan ngomong. Ketika mereka melihat bulan, oh benar bulannya sudah berada pada posisi ini, benar. Hai, malam ini sudah 1 Ramadan. Oh, malam ini belum sampai 1 Ramadan. Betul-betul mereka ini adil dan betul-betul mereka hati-hati. Syaratnya itu. Yang kedua caranya selain ru'yatul hilal apa? Hisab. Hisab itu, Bu, dulu saya waktu di pondok itu ada memang pelajaran falakiyah, menghitung itu peredaran bulan. Jadi biasanya untuk hisab ini mayoritas dilakukan oleh ulama-ulama ormas besar kita yang di Indonesia ini namanya Muhammadiyah. Kalau ru'yatul hilal biasanya dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, NU itu. Jadi kalau Muhammadiyah itu 1 bulan yang lalu mereka sudah tentukan bahwa tanggal sekian sudah jatuh Ramadan, karena apa? Mereka menggunakan hitungan. Kalau NU biasanya 1 minggu atau 1 bulan sebelumnya mereka sudah tentukan, oh ya nanti bulan sudah ada posisi sekian, insya Allah bulan nanti akan jatuh pada posisi ini, masuki waktu Ramadan. Jadi ada 2 metode itu, satu metode hisab dan yang kedua metode melihat bulan. Kemudian wafil hadis, tentang wajibnya puasa ini diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafil hadis sahih buniyal Islam al khamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan oleh Rasulullah apa? Buniyal Islamu alal khamsin. Islam itu dibangun 5 fondasi. Apa yang pertama?
Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang kedua apa? Wa tuqimus shalah. Yang ketiga? Wa tasumu. Mana yang lebih dulu? Zakatnya dulu baru puasa. Wa tuqiya zakat. Yang keempat apa? Wa tasumu Ramadan. Puasa Ramadan. Yang terakhir apa? Wa hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Syahadat. Kedua adalah salat, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, yang keempat adalah puasa Ramadan, yang kelima itu adalah itu. Islam itu 5 ini. Satunya tidak ada, hancur itu. Satunya tidak ada, hancur. Makanya kalau seorang muslim dia sudah balik, dia sehat, sampai-sampai pada saat Ramadan itu dia tidak puasa, seakan-akan itu dia meruntuhkan bangunan Islam itu sendiri. Bangunan Islam itu sendiri 5 rukun. Wa dzakara shauma Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari 5-nya itu adalah tentang puasa Ramadan. Kemudian wan aqdal izma'ul ala wujubihi, telah terjadi izma'nya dilakukan oleh para ulama itu tentang wajibnya puasa. Itu, tentang wajibnya puasa. Summa wujubuhu, kemudian wajibnya puasa itu ya ta'allaku. Pertama, wajibnya puasa itu syarat yang pertama bil muslim. Dia harus muslim. Yang kedua, al-baligi, dia harus balik. Yang ketiga, al-aqili, dia harus Imam Abu Suja itu hanya 3. Tetapi di dalam kitab ini Imam Al-Hisni itu menambahkan satu lagi 4. Apa yang keempatnya? Al-qadiri, dia mampu. Islam. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat adalah mampu. 4 ini nih syarat wajibnya. Fala yajibu 'alal kafiril asli, maka puasa tidak wajib bagi kafir asli. Kenapa ada di dalam teks kitab ini dikatakan ada kafir asli? Kafir itu ada 2 di dalam ulama fikih. Kafir itu ada 2. Satu, kafir asli. Yang kedua, kafir gairul asli. Kafir itu ada 2 dalam ilmu fikih. Kafir asli, yang kedua kafir gairul asli. Kafir asli dan kafir bukan asli. Kok ada sih Ustadz kafir asli dan kafir bukan asli? Kafir asli itu apalah? Dikatakan oleh ulama fikih adalah man gulidal kafiron. Kafir asli itu adalah kafir yang memang dia dari lahirnya itu adalah seorang kafir. Kemudian hingga dia balik, bahkan wafatnya pun dia menjadi kafir. Itu asli kafir. Kafir yang bukan asli itu apa tuh? Dari lahirnya itu tidak kafir dia muslim. Namun tatkala dia besar dia murtad. Itu bukan kafir asli. Sampai dia wafat itu dalam kondisi kafir. Padahal pada saat lahirnya itu dia adalah muslim. Orang tuanya muslim, ibu bapaknya muslim, dia juga lahir dalam keadaan muslim. Namun ketika dia sudah menginjak usia dewasa, pada saat itu dia murtad, dia keluar dari Islam. Itu disebut dengan kafir gair asli. Maka bagi kafir asli itu tidak wajib mereka puasa. Tidak ada kewajiban bagi mereka itu puasa. Mengapa?
li'annahu la yusihhu minhu iz laisa huwa min ahli ibadah. Karena apa? Tidak sah bagi kafir asli ini ketika mereka puasa. Ada orang-orang di luar kita itu mereka puasa. Tapi pertanyaan persis, pelaksanaan puasanya sama seperti pelaksanaan puasa kita. Mereka tidak makan, tidak minum. Mereka juga biasanya pada sore hari berbuka. Tapi pertanyaannya, apakah puasa mereka ini sah? Tidak. Mengapa tidak sah bagi mereka itu puasa ini dilakukan? Karena disebabkan kekafirannya. Baru memenuhi syarat wajib dan sah puasa mereka apabila mereka sudah masuk Islam. Itu baru. Selama mereka belum masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka belum bersahadat, selama itu pula walaupun mereka mengerjakan puasa seperti yang kita kerjakan, mereka sahur itu seperti yang sahur kita laksanakan, siang harinya puasa sama seperti kita, sore harinya mereka berbuka sama seperti kita, maka puasa mereka dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat wajib puasa. Tuh. Id laisa huwa min ahlil ibadah, karena mereka pun juga bukanlah termasuk dari golongan ahlul ibadah. Wa kadza la yujibu 'ala as-sabi. Begitu juga tidak wajib puasa 'ala as-sabi. Tidak wajib puasa itu 'ala as-sabi, kepada anak-anak. Di dalam hadis Nabi dikatakan hatta yablughu. Anak-anak ini pada saat mereka kecil itu tidak wajib puasa hingga mereka apa? Baru dikenakan wajib bagi hatta yablughu ketika mereka sudah balik. Wal majnun, orang-orang gila. Orang-orang gila itu tidak dikenai wajibnya puasa itu. Sekalipun dia sudah sama seperti kita, sudah balik, sudah punya anak, sudah punya istri, atau sudah punya suami, posisinya dia dalam kondisi gila, maka tidak dibebankan bagi dia wajibnya puasa. Dalam satu hadis Nabi dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa kata oleh Rasulullah? Rufi'al kalam an salasatin. Kalam Allah itu diangkat kalam Allah. Apa maksudnya kalam Allah diangkat itu? Siapa malaikat pencatat amal baik dan buruk? Raqib dan kalamnya Allah yang melalui Raqib dan Atid ini diangkat terhadap 3 golongan. As-sabi, anak-anak. Walaupun anak itu maki sekalipun atau memperkosa temannya sendiri, kalau dia belum balik itu tidak dicatat, itu dosa yang dia lakukan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wal majnun, orang gila. Orang gila ini apapun yang dia lakukan, ini saya pernah temukan satu channel YouTube. Satu channel YouTube ini, khusus channel ini bahas tentang orang gila. Mungkin ibu-ibu pernah lihat. Laki-lakinya itu kayak setengah stres, setengah dia datang waktunya dia kayak orang gila, datang waktunya dia sadar itu. Datang waktunya dia baik, datang waktunya dia gila. Sampai-sampai dia ini apa? Suka jajan, sesama orang gilanya itu suka jajan ke sana, cari perempuan-perempuan gila, laki-laki ini gila. Cari perempuan-perempuan gila itu dijadikan selingkuhannya, dijadikan apanya. Selama dia dalam proses dalam kondisi gilanya ini. Bukan di kampungnya lagi, di kampung lain. Kalau bicara dengan kita seperti orang waras. Tapi kondisinya dia sudah tidak merawat diri. Keadaannya juga pakaiannya sudah compang-camping gitu. Maka orang seperti ini, al-majnun ini,
apapun perbuatan yang dia lakukan, dosa apapun yang dia lakukan, itu rufi al-kalam. Jadi malaikat raqib dan atid itu tidak mencatat keburukan yang dia lakukan. Itu yang kedua. As-sabi, yang kedua adalah al-majnun. Yang ketiga itu adalah wan-naimu hatta yastayqidhu. An-naimu, orang yang tidur. Selama kita tidur, apapun yang kita lakukan pada saat kondisi kita tidur, mau kaki kita itu angkat kakinya ditempel ke atas mulut orang lain selama kita tidur, itu tidak akan dicatat. Mau kepala suami kita injak-injak pada saat tidur, itu tidak dicatat. Dia bukan orang stres, bukan orang gila. Karena ada ibu-ibu yang mimpi berkelahi, yang dia pikirin musuh, ternyata yang ditonjok adalah suaminya. Itu kalau dilakukan pada saat sadar, Bu, itu dosa, itu dicatat. Karena apa? Terhadap suami. Tapi karena posisi kita dalam kondisi tidur, rufi al-kalam, itu tidak dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Hatta yastayqidhu, hingga kita bangun dari tidur. Kalau sudah kita bangun dari tidur, kita sadar, maka mulai saat itulah kebaikan dan keburukan kita itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah bangun tidur, ya jangan lupa minta maaf. Jangan lupa minta maaf. Wa amman, dan adapun orang la yuqdiru, yang tidak mampu ada saumi, mengerjakan puasa, aslan, mereka asli tidak mampu puasa. Mereka tidak mampu puasa. Aw law soma la adarru bihi. Mereka asli memang tidak mampu puasa. Seandainya mereka berpuasa, itu akan membahayakan diri mereka. Siapa saja mereka itu? Satu, orang yang sakit. Kalau puasa bahaya bagi dirinya itu. Bisa saja nyawanya itu berpisah dengan tubuhnya. Yang kedua, ibu-ibu yang sedang hamil. Ibu-ibu yang sedang hamil itu mengakibatkan bahaya bagi diri ibu itu sendiri dan bagi anak yang dalam kandungan. Tuh. Di sini dikatakan, kalau seandainya mereka puasa, la dharra bihi, akan membahayakan diri mereka. Dororan gaira mukhtalin, di mana bahayanya itu bahaya yang tidak mungkin bisa ditanggung oleh mereka. Disebabkan apa? Lil kibari, karena mungkin sudah tua juga usianya. Karena mungkin sakitnya tidak bisa disembuhkan. Karena mungkin dia sedang dalam kondisi hamil. Dia mengkhawatirkan bayinya. Kalau dia tidak puasa, asupan gizi untuk bayinya ini itu bisa membahayakan. Kalau bayinya di dalam perutnya ini meninggal, bisa juga membahayakan diri ibunya yang mengandungnya. La adarru bihi. Kemudian di sini dikatakan aw maradin la yurja bara'uhu, atau mereka yang sakit bertahun-tahun sakitnya itu. Di mana sakitnya tidak mungkin bisa sembuh sakitnya. Bahaya bagi diri mereka kalau itu dikerjakan, bahaya itu mereka tidak bisa tanggung. Mungkin karena faktor usia, atau mungkin karena faktor hamil, atau juga mungkin karena faktor sakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan. Maka di sini dikatakan fala yajibu alaihi saum, maka tidak wajib bagi mereka itu untuk berpuasa. Orang tua, saya ulangi lagi, orang tua, ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu hamil, yang bisa membahayakan
bayi dalam kandungannya yang hamil. Yang ketiga itu bagi mereka yang sakit, di mana sakitnya itu mungkin tidak bisa disembuhkan. Kalau dipaksakan puasa itu bisa membahayakan diri dia, hilang nyawanya itu. Maka di sini dikatakan oleh Imam Al-Hisni, fala yujibu alaihi saum, maka tidak wajib bagi mereka itu untuk berpuasa. Na'am yaljamuhu an kulli yaumun muddun minat ta'am. Ya, wajib baginya setiap hari itu untuk memberikan makanan kepada orang-orang fakir dan miskin itu muddun, 1 mud. Selama ini ada yang pernah bayar fidyah? Bu, selama ini pernah bayar fidyah? Pernah. Takarannya berapa, Bu? Di sini, di dalam beberapa riwayat, bahkan di dalam kitab para ulama Syafi'i itu dikatakan 1 mud. Takaran 1 mud itu menurut salah satu ulama mengatakan itu 1 mud itu 0,68 liter. Dia tidak mencapai 1 liter. Tidak mencapai 1 liter. Kalau ditakar pakai tangan bagaimana? Bentuk segini nih. 1 mud, Bu. Ambil berasnya 1 mud. Dalam karung, buka karungnya, karung beras, angkat. Simpan di tempat yang nanti mau diberikan itu. 1 mud setiap harinya. Di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini dijelaskan 1 mud. Ambil berasnya itu 1 mud. Bisa juga kalau kita misalnya 1 mud ragu-ragu tidak sampai 1 mud, udah 1 liter aja. 1 liter itu ada lebihnya itu, Bu. Ada lebihnya. 1 mud itu 0,68 liter. Tidak mencapai 1 liter. Untuk mencapai 1 liter itu apa? Dia harus tambah 0,32 liter. Kalau kita ambil setiap harinya itu adalah 1 liter, berarti 6,8 liternya itu adalah pembayaran fidyah kita. 0,2-nya itu adalah itu termasuk sedekah. Saya ulangi lagi, 1 mud itu kalau tidak ini oleh kita pakai tangan. Ambil itu beras dalam karung, ambil. Simpan. Kalau ragu ini tidak sampai 1 mud ini, ambil aja liter, 1 liter. Tuh. Kalau liter tidak ada juga, ya udah usahakan, yakin saja ini tangan ini, insya Allah tangan kita sendiri. Dua-duanya nih, ambil itu. Ya. Tapi keduanya jangan 1. Dan ambil 1 ini kedua-duanya. Kedua-duanya, Bu ya. 1 mud. Kalau ada liter ya supaya tidak ragu, ambil aja liter. Itu liter itu lebihnya nanti berapa? 0,32 liter. 1 mud 0,68 tambah 0,32 itu 1 liter. Berarti 0,68 itu adalah pembayaran fidyah, 0,32 liternya adalah pembayaran apa? Bukan sedekah. Itu ya. Terutama ibu-ibu yang sering secara kodrat itu sering hamil atau menyusui, ya udah bayar fidyahnya itu. Kapan bayar fidyahnya? Afdolnya setelah Ramadan, itu bagus. Afdolnya itu setelah Ramadan. Kalau kita bayar pada 1 Ramadan, bisa. Jangan bayar begini. Selama 30 hari itu, kita ambil 30 mud. 30 hari.
Sekarang kita lihat orang tua kita ini tidak puasa, sudah tidak mungkin lagi dia puasa. Udah ambil 30 mudnya. Belum masuk waktu puasa ini, sudah kita ambil. Udah tetangga di sebelah orang miskin, orang fakir, kita kasih ke dia. Itu tidak sah itu. Pertama dia harus memasuki Ramadan dulu. Bahkan afdolnya di sini dikatakan pas setelah fajar menyingsing, setelah sahur. Afdolnya keluar itu fidyahnya. Fajar menyingsing. Afdolnya keluar 1 mud itu ambil. Pas yang puasa kita bawa kasih ke orang fakir. Enggak apa-apa, orang itu aja enggak apa-apa setiap hari. Itu bagi yang fidyah. Kemudian bagi orang-orang tua itu adalah begitu juga 1 mud. Cara bayarnya pas sudah habis sahur itu. Bangun subuh, bangun pada saat kita sahur, sholat subuh, habis sholat subuh itu pulang, ambil 1 mud, bawa memang. Tiap hari. 1 mud. Tapi bagi mereka yang berhubungan suami istri, Bu. Berhubungan suami istri pada saat Ramadan. Sengaja. Kan sudah haram itu, Bu. Bapak nggak bisa tahan, ibu nggak bisa tahan, udah tidak tahu puasa itu. Maka itu mereka kena kafarah. Kafarahnya apa itu? 3. Pertama, pada zaman Nabi dia harus bisa menebus seorang budak. Budaknya ini dalam kondisi sehat fisiknya, tidak ada satupun cacat fisiknya dia harus tebus itu budak. Pada zaman Nabi. Kalau tidak bisa misalnya seorang budak, maka dia apa? Fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, Bu. Tolong diingat baik-baik, 2 bulan berturut-turut. Kapan puasanya? Bisa dilaksanakan setelah Ramadan. Ingat, puasa bayar denda karena berhubungan suami istri Ramadan ini tidak boleh satupun batal. Kalau batal dalam 2 bulan berturut-turut, 1 hari itu batal, diulang lagi dari awal. Mutatabi'ain. Makanya jangan coba-coba. Tunggu malam, sabar. Tunggu malam dulu. Sabar. Dan terkadang kan kita tidak terbawa dengan suasana dan kondisi sampai tidak kita ingat bahwa kita itu dalam kondisi puasa. Itu kena kafarahnya itu. Tapi Ustaz tidak mampu, Ustaz, saya sakit. 2 bulan berturut-turut tidak bisa puasa. Maka di sini dikatakan fa'it'amu sittina miskin. Maka dia harus memberi makan orang miskin. 4 hari yang lalu NBA, Ustaz, Assalamualaikum. Bagaimana bayar kafarahnya mereka yang sengaja berjima pada siang Ramadan, suami istri? Saya bilang kalau tahapannya 1, dia harus bebaskan budak zaman Nabi dulu. Tidak bisa membebaskan budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak bisa juga karena dia sakit, tidak bisa berpuasa untuk 2 bulan berturut-turut. Maka yang ketiga itu adalah dia memberi makan orang miskin dan fakir itu adalah sebanyak 60 orang. Sittin. Setiap orang miskin itu 1 mud. Setiap orang miskin itu 1. Jadi kalau diliterkan itu, Bu, berarti 60 liter. Ingat baik-baik itu, Bu, jangan sampai salah. 60 liter itu, siapkan itu. Bawa.
Kemudian di mana diberikan Ustaz? Orang fakir dan orang miskin. Boleh nggak orang di luar Islam dia fakir? Tidak bisa, karena itu fardu. Ya. Boleh nggak orang di luar Islam? Tidak bisa, karena ini kita tunaikan fardu, kewajiban kita. Maka fidyah kita, kafaroh kita, itu hanya diberikan kepada Muslim. Dan dia adalah fakir dan